Sudah jelas ada 3 pasangan dan demikian kami mulai berhitung kembali semuanya. Pastinya dengan jelas sekarang sudah tahu siapa saja yang menjadi kompetitor daripada yang ada. Nah dengan demikian kami melihat bahwa memang 54% itu putaran pertama insya Allah kita ingin memenangkan. Itu yang ingin kita fight sebagai bagian daripada tujuan kita untuk memastikan tadi Mas Ganjar dan Prof Mahfud bisa menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tentu saja untuk berjuang agar PDI Perjuangan dapat membuat hat-trick menang 3 kali pemilu berturut-turut dapat dicapai, dan seluruh proses ini menunjukkan kami telah siap mengikuti seluruh kontestasi yang ada, dan itulah tekad dari PDI Perjuangan. Dan dengan tekad itu kami menyatu dengan kekuatan rakyat di dalam menyongsong pemimpin pada tahun 2024. Ini kan menandakan jika PDI Perjuangan dan partai pengusung Pak Ganjar meski kayak senyap, tapi progresnya kerjanya jelas. Sudah pasti tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo sudah menyiapkan strukturnya. Ini menandakan ada kerja-kerja yang cukup efektif dilakukan oleh Pak Ganjar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tim relawan Ganjar Mahfud sedang menyusun strategi pemenangan pasangan Capres Ganjar Mahfud dengan target menang dalam 1 putaran. Demikian, Ketua TPN Arsyad Rashid menerangkan dalam acara konsolidasi TPGM di GBK mereka bertekad meraih 54% suara untuk memenuhi capaian kemenangan tersebut. Strategi apapun yang disiapkan oleh tim pemenangan kompetitor, mereka tentu tidak akan mudah membelokkan hati dan pikiran pemilih dengan mudah. Pemilih bukanlah mereka yang sangat tergantung dengan narasi dan argumen yang berkembang dan disuguhkan, melainkan berdasarkan analisis subjektif dan pengalaman empirik. Mereka selama berinteraksi dengan para paslon pasangan yang paling disukai secara emosional adalah mereka yang generasinya sama atau selevel dengan pemilih. Maka praktis Gibran memegang potensi terbesar untuk menarik simpati generasinya. Sementara pasangan lain akan berpikir keras untuk menampilkan daya tarik di persoalan kesamaan generasi. Salah satu alasan majunya Gibran dalam kontestasi nasional adalah berkat lolosnya uji materi pembatasan usia paslon di Mahkamah Konstitusi. Maka pemilih kalangan milenial dan Gen Z merasakan atmosfer segar dalam kesempatan ini. Tentu saja hal ini tidak akan dilewatkan mereka untuk mendukung rekan segenerasinya berkiprah di pemerintahan nasional. Proses demokrasi yang melibatkan komponen generasi muda niscaya memancing gairah kehidupan bidang lainnya, termasuk ekonomi dan aspek sosial politik secara keseluruhan. Maka sangat krusial jika generasi tersebut sejak dini telah terlibat aktif dalam dunia politik nasional. Lagi-lagi Tra Jokowi lah yang menjadi lokomotif keterlibatan. Mereka masuknya sangkai sang pengharap ke dunia politik telah merangsang generasi sezamannya juga tertarik ke dunia yang sama dengan keberadaan Gibran Rakabuming Raka di dunia pemerintahan. Stigma tentang aspek negatif aparat pemerintah mulai menip dan diharapkan secara perlahan tapi pasti akan luntur digantikan dengan persepsi positif. Harapan demikian tentu harus terus ditumbuhkan karena dunia tidak akan berhenti esok hari, bahkan akan terus berubah secara dinamis. Dalam kerangka inilah Gibran diharapkan menjadi agen pergantian generasi lama dengan generasi baru politik nasional yang lebih elegan dan membumi, sebagaimana semua orang hidup di era yang sama. Inilah dunia baru tempatnya anak muda berkaya, tempatnya mereka yang memiliki masa depan Indonesia di hadapan pergaulan. Dunia Mahfud MD menjadi keputusan final Cawapres Ganjar. Seperti yang kita tahu, setiap kita menebak siapa Cawapres Ganjar hanya dijawab sederhana oleh sang empu. Memiliki visi dan misi sama untuk membangun masa depan cerah negara. Dan tiba saatnya siapa yang tepat mendampinginya? Ya, dia adalah Mahfud MD. Tim relawan Ganjar Mahfud
sedang menyusun strategi pemenangan pasangan Capres Ganjar Mahfud dengan target menang dalam satu putaran. Demikian, Ketua TPN Arsyad Rashid menerangkan dalam acara konsolidasi TPGM di GBK mereka bertekad meraih 54% suara untuk memenuhi capaian kemenangan tersebut. Strategi apapun yang disiapkan oleh tim pemenangan kompetitor, mereka tentu tidak akan mudah membelokkan hati dan pikiran pemilih dengan mudah. Pemilih bukanlah mereka yang sangat tergantung dengan narasi dan argumen yang berkembang dan disuguhkan, melainkan berdasarkan analisis subjektif dan pengalaman empirik. Mereka selama berinteraksi dengan para paslon pasangan yang paling disukai secara emosional adalah mereka yang generasinya sama atau selevel dengan pemilih. Maka praktis Gibran memegang potensi terbesar untuk menarik simpati generasinya. Sementara pasangan lain akan berpikir keras untuk menampilkan daya tarik di persoalan kesamaan generasi. Salah satu alasan majunya Gibran dalam kontestasi nasional adalah berkat lolosnya uji materi pembatasan usia paslon di Mahkamah Konstitusi. Maka pemilih kalangan milenial dan Gen Z merasakan atmosfer segar dalam kesempatan ini. Tentu saja hal ini tidak akan dilewatkan mereka untuk mendukung rekan segenerasinya berkiprah di pemerintahan nasional. Proses demokrasi yang melibatkan komponen generasi muda niscaya memancing gairah kehidupan bidang lainnya, termasuk ekonomi dan aspek sosial politik secara keseluruhan. Maka sangat krusial jika generasi tersebut sejak dini telah terlibat aktif dalam dunia politik nasional. Lagi-lagi Jokowilah yang menjadi lokomotif keterlibatan. Mereka masuknya sang kaisang pangarep ke dunia politik telah merangsang generasi sezamannya juga tertarik ke dunia yang sama dengan keberadaan Gibran Rakabuming Raka di dunia pemerintahan. Stigma tentang aspek negatif aparat pemerintah mulai menip dan diharapkan secara perlahan tapi pasti akan luntur digantikan dengan persepsi positif. Harapan demikian tentu harus terus ditumbuhkan karena dunia tidak akan berhenti esok hari, bahkan akan terus berubah secara dinamis. Dalam kerangka inilah Gibran diharapkan menjadi agen pergantian generasi lama dengan generasi baru politik nasional yang lebih elegan dan membumi, sebagaimana semua orang hidup di era yang sama. Inilah dunia baru, tempatnya anak muda berkaya, tempatnya mereka yang memiliki masa depan Indonesia di hadapan pergaulan dunia. Mahfud MD menjadi keputusan final Cawapres Ganjar. Seperti yang kita tahu, setiap kita Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.